pertama panika fil taati dalam taat. Jadi agama kak itu intinya dua. Dengan menabi khutbah Jumat biasanya takbir, apa sebabnya takbir? Ala ko perintah, artikel larangan. Gerak dua ni agama ni. Ala ko perintah, artikel larangan. Ni kasih taat ni kau cerita ala ko perintah. Ala ko perintah. I'lam oni ngasambian kebun Imam Ghazali anna awamir Allah Ta'ala faraidu wa nawafidu. Sampuna perintah Nabi Allah ni kau ada dua. Ada fardu, ada sunat. Fardu ni kan wajib tak boleh tinggal. Fal fardu dini fardu paling rasul mal modal utama betul. Wa bihi tahsul najah kata benar apa fardu selamat panjenengan tersebut. Maka nanti min zaman Rasulullah orang Arab ini kan masuk Islam. Begitu masuk Islam baca syahadat masalah orang Arab berkata tanya dari Rasulullah, ya Rasulullah, artinya mari baca syahadat ini kan apa? Benar pejam memang betul. Asalnya kali itu apa? Hanya lebih cepu pada baca memang betul illa atau kecuali pada nabi sunnah. Tapi sewajib memang betul. Mengingat mana itu Ramadan puasa. Mana itu konversi nabinya zakat. Harta lebih itu zakat. Mendapat di suatu zakat. Nombor 5 haji menunggu. Sungguh boleh, sungguh. Kita adalah itu pas paleman orang Badui kan tu pasal kanji Nabi terbukti mengbenar orang ambil ahli syurga berzaki. Ni kan ala wajib. Ala wajib. Perkara wajib kat itu pengguna tak banyak. Mana urusan ibadah sewajib tiga ni kamu wajib memang betul. Sayangnya hasil survei di Indonesia barusan jumlah orang yang melaksanakan sholat memang betul kena dalam ni lah 34% dari seluruh orang Islam. Artinya sekitar sampai 6% ni kan penjengah bisa tak berjang atau penjengah model apa ni? Sakenjengah. Penjengah berjang kubur. Tak palang berjang itu tulah sama atau Jumatan berminggu. Kak dia tu perlu epat tepat. Karena foto kalau tak masuk orang saya tak setuju. Full day. Kalau mulai dimin tak setuju dengan full day. Kenapa? Karena kalau dah melihat perhatian guru bersekolahan berjangan anak-anak ni kan tak pada kuat. Sehingga bila full day baliman pukul 3.30 atau pukul 4 nama boleh. Ni kan mungkin murid berbanyak saya. Tahun ini kan silakan dia periksa. Tengok kalau survei Indonesia itu 34%. Jangan-jangan di sekolah enggak digaji. Banyak anak-anak saya bujang tubuh bujang asara bisa-bisa kalah kok. Karena apa? Karena sekolah. Sekolah kita rata-rata usia murid banyak tak menyiapkan masjid seraja. Saya masjid seraja lah tidak itu kan nyaman. Tapi rata-rata sekolah kan itu masjid ngaji kan jarang. Rata-rata mereka di musola. Padahal sholat kali itu penting. Jika tentenan Rasulullah. Karena ni kasi kanjeng Nabi makon bu auladakum bisalah menanan ba nomor 7 tahun surah Bajau. Umur 10 tak Bajau, surah pukul kanjeng Nabi. Si repot umur 40 tak Bajau, ni repot. Mun pukul alam. Tapi intinya salat nikah penting. Di nikah sifar tu. Seterusnya sifar tu nikah akhlak. Semenjak seperti ini hubungan musuh akhlak, panjenengan cara muten kaula wajib ngauni ben alak. Oning cek sombong nikah haram. Ben acung. Tawadhu nikah wajib. Dengki nikah haram. Kudu oning kan ini akhlak. Yang tu masuk fardu. Di sombong nikah haram. Dengki nikah haram. Jadi karena ilmu akhlak ni kadang-kadang tak
mati aja rezeki. Akhirnya hal-hal sewajib ketika itu seringkali kita remehkan. Wajib itu tahu itu atau asom itu wajib. Sombong itu dosa juga. Ucap aja boleh buat dosa juga Nabi dikatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min kibrin. Tak masuk surga orang yang dalam hatinya ada sombong walaupun berat sabar Nabi Kisawi. Ini saus ini kan bisa ngalangi orang yang masuk surga waktu masuk neraka dulu. Berarti bahaya. Jadi sifat-sifat akhlak ini saya kadang-kadang juga diremehkan. Tak pandai aja. Wan naflu tining ibadah sunat huwa jawariku arti keuntungan kelebihan wa bihil fauzu bid darajat. Orang yang menalaku sunat ni ka ong ke derajat dengan Allah. Aku nak saya macam dengan cara betul kalau tak pandai minyak dosa, sewajib ke pokok. Tak usah ada sunat kan dosa na minyak dia boleh. Kalau dia bertambul kui saya sunat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi ada qala Allah azza wa jalla di hadis qudsi Gusti Allah ada ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bi mithli ada'i ma aftaratu alaihim tak masmak kapula nasikok kalaban hal selebih ka senengi sikok kecuali kalaban ala kusi wajib. Jadi saya pertama ni kan saya kali boleh Gusti Allah menpanjenengan sareng dan kaula ala kusi wajib aja Gusti limang betul ni kasi wajib. Mon pada orang sewajib tak kalau khusus sudah terpikir jadi kepada masuk apa dalam biar kita asarungan sudah hibur benar tak ada macam apa alam di atas kena hibur tunggu jalan tunggu sarungan ni kan sewajib ni lagi nutup sebagian bapa ni kan sewajib jadi puncak ke toko saya atas ni kan sunat gimana sunat ni kan tapi pas pancen dengan sunat wajib sombong tak jalan lagi dengan asarungan. Jika saya paling kali boleh sekok pun orang ala kusi wajib terguna Gusti Allah. Terus wala yazalul abdu yataqarrabu ilayhi bin nawafil hatta uhibbahu. Tangga pula masamma ka sekok ala penala sunat sampai kok cinta ke orang boleh. Jadi lalakon sunat ni aja berbunyi panjang dengan dicintai Allah. Sampai kok cinta terguna Gusti Allah. Fa idza rabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Mon engkau lah cinta kau orang jadi engkau jadi kuping, engkau jadi mata, engkau jadi tangan, engkau jadi sokul. Jadi saja je kat itu dalam pengawasan Gusti Allah. Maka orang kat itu jadi wali lah. Wali ni kan guna nekuk perkara-perkara sewajib pas nambahi kalau bersesuatu. Yang pertama kalau kau sewajib. Kau lah aku pada sarang beli ala ko wajib ki penjiran sarang kau lah aku salat imam betul tapi urusan akhlak binyak alat beli kat itu aja akhlak ke Gusti Allah ni kan wajib ni salah aja sifat sombong di mana ada ulama terkenal di Mesir ni yang Syekh Mutawalli Asy'arawi. Syekh Mutawalli Asy'arawi ni kan pernah penceramah paling terkenal di Mesir ni sampai cari aki di Mesir ni kan bila hari Jumat pasar sepi. Ana awalnya minggu TV. Karena last hari Jumat ni kan pada pengajian tafsir Syekh Mutawalli Asy'arawi di TV. Jadi 2000 nya ada saya senang. Situ waktu ada Syekh Mutawalli Asy'arawi ni kan yang cengkang Tisa. Dari pungan orang Tisa ni kan era Syekh Mutawalli Asy'arawi. Ni kan pada Syekh Mutawalli saya konvoy ni mobil dah yang jadi saya datang kat Tisa. Every proyek kaju yang kok beni orang ke siang mobil ke siang Paleman dari pengajian semua tahu lah Syekh ngucap ka saudara ada buah saudara ambu pom bensin iki yang ku tar ka jeding kok jeding iki ka jeding ni tak mari-mari tak keluar bila bit ternyata tanya kita ku saling sopir ternyata semua tahu lah Syekh ini kan mau alangi kan jeding ni kan sifat kursi jeding Mesir ni kan bau. Awalnya jeding pom bensin umum kan. Dia terus bila tanya kiana apa? Engkau gitu aku lihat deh kan yang hormat orang luar biasa. Di mana orang hormat ni kau uji
Aku lihat sombong waktu itu benda tinggi dah satu ni. Aku mama ngurus jadi apa nyikat jadi. Jadi anu nama kiban tu nah, jadi menoreng-noreng kati ini kati rapi. Muntah elaban, oh, hormat hormat bisa sila hormat. Ini kan pas muntah hormat pas nyamuk. Nah itu. Di nikah ilmu saya wajib, ilmu akhlak ni kan masuk ilmu saya wajib. Karena aku sebutkan kaulah wajib, makanya di dalam masalah-masalah misalnya negara, di dalam masalah negara, ulama-ulama kadang selalu memikirkan bila dia jadi hal sewajib ni. Misalnya resolusi jihad ini, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ni kan zaman Jepang, beliau lahir Hasyim Asy'ari ni kan tahun 1800-an. 1800-an. Ketika beliau kat dito kacapok kat cuman belen waktu cuman Jepang beliau kat dito ampun jadi kiai raja Hasyim Asy'ari jadi tokoh cuman Jepang. Beliau lahir 1870. Jadi kacapok pun cuman belen kacapok cuman Jepang pun sepuh beliau. Sampai zaman balik tu, Hadratus Syekh ni kan tak pernah sampai resolusi jihad. Tak pernah. Ada apa polanya? Karena kabarnya kita memungkinkan. Makanya apa yang hukum ni kau tu, ngabas kabarnya boleh. Lestari Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Itu cerita yang ikan. Tahun 1800-an kat dito para hubung Indonesia. Antara nyaman di sombong sebenarnya kerajaan-kerajaan misalnya coba Mataram Sumenep ada kerajaan Sultanan bisa namanya Sumatera punya puluhan kerajaan di Kalimantan ada kerajaan daerah Sunda ada kerajaan-kerajaan siapa kerajaan kat itu andi raja andi sultan. Siapa sultan ni kan berkuasa, tidak ada Indonesia. Benda tadi kan laku dah. Dia pakai Indonesia ni kan. Ni kan keberan lagi. Armada Belanda pertama si depak ke Banten. Kini Banten ni kan pelabuhan raja. Banten, pelabuhan besar. Jadi depak ke Banten tahun 1596. Ring Belanda. Pimpinan nyaman Cornelis de Houtman. Bayangkan, sana apa bulan alajar orang berita. Tim itu Mesir. Tahun 1500 kan itu sabu Mesir. Tiba-tiba nak lanjut. Bentangin. Maka pada cerita tergantung cuaca. Dalam buku sejarah dia kan terangkan bahwa orang berita itu sedepa agak Banten parlo betul 14 bulan. Lebih setahun. Coba bayangkan dengan budaya tasik bisa tahun ni lah. Tak cerita lagi bengalan. Pak kapal lama pak. Saya rasa menteri pengusaha Belanda. Makanya saya dapat pertama ni kan VOC. VOC ni kan perusahaan bagi negara, perusahaan swasta. Jadi VOC ni kan perusahaan swasta. Verenigde Oost-Indische Compagnie. Ini kan company ni kan company bahasa Inggris kata perusahaan maknanya. Ini company rasa betul. Company ni kan perusahaan. Jadi dapatkan dukung di Banten. Kenapa saya cari rempah-rempah? Rempah-rempah jadi kan jadi Maluku. Jadi Maluku dapat ke Banten bersebar ke mana-mana. Kak Dinto Cornelis de Houtman ni kan kenal kasar. Saya ke dia usah di Banten. Kasar atau ke kasar. Yojo. 2 tahun berikutnya datang kapal lain. Dipimpin yang mana Jacob van Dijk. Jacob van Dijk ni kan orang halus. Ini kayak tadi. Mulai ada ke abid. Tapi menguasai pas kabus dan politik di Banten ni kan. Habis pasira sultanna kening subuh na Banten, matanding subuh kan habis putra-putra na kening sudah Banten. Akhirnya nemu, pada putra
dua asaing rebuan jabatan. Nah, ini kan salah satu yang didukung betul. Ini dukung amun dekat jeti kok. Ini kan main politik ke bas. Nah, tungat. Ini kan saya sari. Membuat kerajaan dan kesultanan cuman betul. Ini kan sari kira sebisaya tu, amma sebisaya tu. Ento akhirnya boleh dabin ke Indonesia. Padahal kita ingat perang masuk orang Indonesia. Perang kita anggap kalah senjata, tapi menang orang itu. Minyak kita kalah senjata. Misalnya kita berakui pedang dan tombak, mereka akui pistol nih. Tapi kan kita banyak. Belum temun pas kalah, semit tahun tuan pi 14 bulan sudah pak. Kan lagi. Surat itu perlu depak, jadi mentok 2 tahun lebih perlu depak bantuan. Tapi belum tu bentar. Makanya dikatakan bahwa setiap pelayaran Belanda itu mesti ada ilmuannya. Beda ahli saya cetlakar macam karakter orang ni. Dia ciri. Karena kan orang kat itu, orang punya ilmu ni kan kocak kekuatan. Anak apa? Ancen dengan kat itu bisa nyetir sepeda motor kan karena oning ka ilmu nih. Jadi ka setang, ni ka JBK, ni ka kunci, ni ka lampu, ni ka rem. Jadi mon orang ketun ilmu nah bisa mengendalikan. Kalau suatu masyarakat kat itu ampun ni kau ni kelebihan kekurangan na orang mansur ni ka apa kelebihan na toko-tokonya pasira. Nah ni kamu pasti baca. Itu mau. Cara nama rosak ni ka, motor mak kuat ni ka. Ini kayak ciri udah beletup. Makanya beletup bisa aja sampai 300. Saya ketahu. Mungkin dia coba, saya ketahu dia coba. Mak bisa ambil ini kan, tunggu. Tak betul TV. Jadi mana perang, betul beda ngaciri perang kan. Tapi pasukan itu beda banget. Jadi kasih musuh saya. Artinya jika apa ngaciri. Singkat cerita. Terus boleh tu dikatakan sampai jadi perusahaan raja VOJ itu bangkrut VOJ ni. Tak kali tahun 1000 itu ngatos sang bulu sangat. Nikah VOJ bangkrut. Pasal kan sarang pemerintah Hindia Belanda. Pasukan negara dah Belanda situ orang beni perusahaan boleh. Tahun 1000 belum ngatosan bini kan. So Indonesia ni kan baru pada tahun 1000 ngatosan. Nah ni kan baru pada bunyi Indonesia ni. Orang-orang yang merasa senasib seperjuangan daripada penjajah Belanda. Di satu Syekh walaupun konstitusi tokoh aku PNU tahun 6 lekor zaman Belanda tak pernah mengumandangkan resolusi jihad. Apakah keadaan belum memungkinkan? Jadi hukum wajib kita ada. Kita wajib apa? Kita ada sambil sana kanjeng Nabi macam mengolati kanjeng Nabi waktu Mekah kan ditindas. Kanjeng Nabi ditindas waktu Mekah. Kemudian sahabat Sayyidina Yasir epate. Rajina Siti Sumayyah epate benar punya balik cucu. Ngapora dari bagian budi sampai tembus ke dada. Bini kan tu. Cucu ngui tombak. Luar biasa dari anak umat Islam nang Mekah. Tapi kanjeng Nabi tak mau wajib perang, tak mau wajib halaman. Kenapa? Tak memungkinkan. Setelah 17 Agustus, kemudian pas merdeka Indonesia ni kan, 45. Belum tu kan Jepang ni kan kalah perang. Kalah perang Jepang, akhirnya pas belum tu turun beliau boleh ke Indonesia. Dotong belum tu ibu pasukan TV minta bantuan pasukan Inggris. Dotong boleh. Ini kan kata itu Syekh, kita sudah merdeka, wajib mempertahankan kemerdekaan. Betul ini lagi sobong TNI, sobong polisi, sobong tentara, sebagai rakyat, sama pungki. Jadi TNI Pak Ulun tu, jadi belum tu pun datang, ki sobong tentara saya terorganisasi tidak. Maka itu pas dibutin Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kalau itu dotong pasukan dari Inggris belum masuk Inggris lepak ke Soekarno itu mau menguasai Indonesia boleh pun proklamasi
Nah itu bulan Oktober datang pas ada tu Syekh Akabai resolusi jihad. Harapan yang berbeda Akabai resolusi jihad. Orang Islam sebeda dalam jarak kosor sekitar corona pasukan Inggris musuh berita wajib norok perang fi sabilillah. Mon mate syahid mempertahankan kemerdekaan. Nah, ini resolusi jihad. Akhirnya anak pasti ada panglima. Kiai-kiai ini. Esok saja terjadilah pertempuran 10 November. Saya kocak hari pahlawan. Ini kan dengan resolusi jihad. Oleh resolusi jihad. Putra-putra Hadul Syekh Hashim Asy'ari ini kan boleh tentara di Madinah. Yusuf Hashim makan saya diajukan pahlawan kasa tentara ini. Abdul Khalik tentara juga. Jadi nikah perjuangan apa? Akibat resolusi jihad bekto perang 10 November panjenengan kira Indonesia menang napa kalah 10 November? Menang napa kalah? Ya perang tadi kalah. Jadi kalah. Waktu ketika sampai jadi kuasa Inggris sampai tahun 40. Namun karena perlawanannya besar sampai pada jenderal Inggris namanya Brigjen Malabi ini mati. Ini kayak ending seluruh dunia bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah kehendak rakyat Indonesia. Buktinya itu melawan itu. Sebelumnya di dunia baratnya kayak kocak arwah setelah merdeka ada elit-elit kayak Soekarno Hatta rakyat-rakyat senjak sih tak ngerti kemerdekaan. Tapi bodoh gerakan ketika ini ini pas 10 November walaupun kita kalah tapi karena kita lawan ini pas masuk berita pada berita koran Amerika Serikat bahwa Indonesia melawan. Ini berarti serius ini mempertahankan kemerdekaan. Kuat. Terus 46 boleh perang, 40 betok boleh perang masuk bulan itu, 40 belu betul. Agresi militer buat satu 40 betok, 40 belu milik agresi militer dua. Punya korban lagi ay, mana sudah pas era agresi militer satu ni korban. Abdullah Sajjad tembak nang lapangan dulu pun betul. Pasuruan ke Abdul Jalil Sidugiri dibuang jenazah naga ke sungai sarang betul. Kita pangki sarang santre. Tak masuk alik nambah kaula. Jadi tentara waktu menikah. Abdul Karim zaman seteh nganjuk foto agresi militer satu itu. Belum tunjuk oleh 5 tahun berusaha terus takui menguasai Indonesia kembali. Tapi lamun luar biasa. Muncul laskar Hizbullah, Sabilillah. Ini komandan kiai-kiai. Komandan kiai-kiai. Bagi Zainal Arifin, bagi Mashkur, ketika adalah komandan-komandan perang untuk ketika. Kan begitu merdeka tahun sekitar kiai-kiai ini kan banyak nyorot pas. Tak terus sakit kali militer lah beli kapal tu. Beli kapal tu. Makanya Jenderal Zeki tak boleh banyak. Karena tak pakai beli kapal tu boleh. Karena sudah masa damai nyorot boleh. Karena kira-kira adik toh orang-orang saya tak paham mereka tak ada jasa. Banyak jasa ni orang-orang saya kocak pahlawan-pahlawan saya suruh pangkat tadi. Andi pangkat jenderal, andi pangkat apa? Tiga dito, apa? Kemerdekaan Kak Dito tahun 49 bulan Desember tak kalero ketika pada konferensi meja bundar Eden Haq beledak tahun 40 sangat ni kan guru beledak mengakui Indonesia merdeka. Tapi ada syarat-syarat tu. Syarat tu berapa merugikan Indonesia? Antara lain utangnya Hindia Belanda, pemerintah Hindia Belanda utangnya tanggung Indonesia. Tanggung pemerintah Indonesia. Jadi apa nikah perjuangan para pahlawan ketika mempertahankan kemerdekaan. Tahun seket pun bentuk pun tanyaran perang-terangan boleh suruh perang boleh coba serang perang. Jadi itu para laku nikah napa maksudnya jihad nikah perang tingkat bisa wajib
Keijaran pun wajib nikah waktu diperhatikan. Tapi tak wajib cuma benda-benda jihad. Tak ada perlu nama benda perang. Haram bisa perang ni. Macam dengan sabung napa tiba-tiba ngepom lah kan dia haram. Tak boleh. Waktu benda kondisi-kondisi. Jadi kan ulama sebagian motos. Napa sekarang sudah waktunya resolusi jihad. Nama betul. Waktu itu Syekh Salim para kiai itu Pak Ulama memutuskan sekarang waktunya jihad perang melawan Belanda. Kita lo kawan ini betul menikah sabung tenara sabung. Hari April ke sana hari April Oktober. Jadi kita terorganisir di waktu itu banyak askar rakyat saya berjuang. Saat itu pada Rabu ketika Imam Ghazali menerangkan bahwa ibadah nikah perintah nikah ada dua. Nomor itu fardu, nomor dua sunnah. Si fardu nikah waktu elakon. Fardu nikah beda Allah. Nomor situ alam ibadah sewajib. Nomor dua ketuan akidah sebenar. Akidah nomor benar. Akidah sebenar ada tu lawan ini pun. Maka nak baca dengan cara betul kau daya cari akidah saikat kesak itu namanya menyederhanakan. Namun pas betul dulu tak faham. Wajib yakin ke Gusti Allah nikah wujud kidam baqa walafatul hawadithi qiyamu ila akhiri hadis. Jadi to akidah sebenar kau ning. Nomor 3 qatu ajar ilmu akhlak. Si sederhana qatu ning misalnya cek sombong haram atau itu wajib. Tamak dengan haram. Tamak kan itu kan saya sebut tamak bani wali turani mobil genteng. Turani mobil genteng tak pernah tamak nikah teroga bareng se haram. Teroga bareng se haram. Mun panci dengan turani bini raptin tak apa. Saya mun panci dengan teroga bini naura ya udah tu. Tak boleh tak ini. Jadi kak jinto waktu dipahami masalah akhlak kan. Dengan wajib orang sepo misalnya akhlak dari sepuh orang timin tak patut ngajari teori praktik. Kau lagi kan walaupun kau lagi kan mentuju atas pas berdembang musuh orang sepuh ni kan orang berdembang sorot makin kadang-kadang mana saya tak begitu di mana sayang Cina ya. Padahal ketika mengerti pendidikan tata krama berisah sepuh berdembang Menurut Islam tak kata lebih berber. Pas kau letas, kau boleh ikan aku. Tolong. Mana mana yang berber? Menbalok di atas, menbalok di berber. Tolong. Kan itu tata krama. Berpalaran mungkin anak ni kak jarang kau nemu orang yang lembut yang tidak jumpa kecuali Ngapura. Makin jarang sih banyak Ngapura. Sebenarnya enggak gini. Anak, semua saya ngajar ni. Tadi saya lagi juga anak-anak muda rasa. Semua saya ngajar. Tak pernah benda saya ngajar jom melibat itu orang kena gambar jom. So mungkin tu makin. Mungkin media cari. Ahlak-ahlak kata itu. Yang berquran, yang pun periksa kau dulu. Nampak kau mengajar Quran saya dia. Kau nak dia bawa cakap kau. Makin tak ni. Jadi adab-adab kan itu penting akui akhlak kan. Itu para rabu jabatan kaulah menjaki orang lebih nabitan kaulah yang sampurna sekaligus dan kaulah mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia kenapa belum puluh tahun mungkin tahun 2001 kita ampun belum puluh tahun dari proklamasi kemerdekaan. Ki pancingan dalam badan kaulah ia cari cinta tanah kita tanah ini. Itu barang dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Subhanahu dan saudara Kiai Haji Ahmad Hanimi siapapun menyampaikan kajian kita juga sedikit menyampaikan proses kemerdekaan bangsa Indonesia lalu ke bisa memiliki kemah khususnya kalau yang kemerdekaan itu
Kaniko Kondisi Sekarang Ustaz Yulianto. Sebelum proposal dari komite dari pribadi Syawara atas jajakan moderator Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sarana Ustaz Yulianto Dr. Gator. Amin amin. Subhanallah.